Pemirsa, ayah Vina, Wasnadi Otong didampingi kuasa hukum dan anaknya saat penuhi panggilan Polda Jawa Barat. Ayah Vina diperiksa selama 4 jam. Ayah Vina, Wasnadi Otong, memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditkrimum Polda Jawa Barat atas kasus pembunuhan Vina. Wasnadi tiba di Mapolda Jabar didampingi tim kuasa hukum dan anaknya yang sekaligus kakak Vina, Marliana. Selama proses pemeriksaan kurang lebih 4 jam, Wasnadi menerima 13 pertanyaan dari pihak penyidik. Isi poin pertanyaannya sendiri masih seperti pemeriksaan awal pada tahun 2016 soal kronologi kejadian. Mana nih Pak? Iya, alhamdulillah kita sudah selesai dimintai keterangan sebagai saksi. Tadi itu ada sekitar 13 ya Pak ya. Ada sekitar 13 pertanyaan. Itu pertanyaan juga masih seputar dari BAP yang terdahulu, hanya mereview lagi sih seperti itu. Poinnya apa aja sih? Ya seperti kronologis kejadian, ya hal-hal semacam itulah, hanya diulang lagi aja seperti itu. Sebelumnya, Wasnadi pernah diperiksa pada tahun 2016 silam dan setelah kasus ini kembali dibuka, dirinya kembali diperiksa di Mapolda Jabar. Sebelumnya, saat akan memasuki Ditreskrimum Polda Jawa Barat, kuasa hukum keluarga Vina menjelaskan bahwa pihak Hotman 911 merupakan kuasa hukum yang sah keluarga almarhumah Vina. Pihak keluarga tidak pernah memberikan tanda tangan surat apapun dari oknum yang mengaku kuasa hukum keluarga Vina sejak tahun 2016 lalu. Kita bawa SK-nya, tadi mana SK-nya? Kita bawa SK-nya ya. Jadi dari tahun 2016 kalau ada pengacara oknum yang mengaku-ngaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina dari tahun 2016 itu hoax. Itu dipastikan. Pihak keluarga tidak pernah tanda tangan surat apapun ya. Kalau memang oknum pengacara yang mengaku sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina sejak tahun 2016 mereka ya harusnya dari dulu ada perkembangan. Kenapa ketika kasus ini ditangani oleh Hotman 911 mereka baru muncul gitu loh. Menurut kakak Vina, Marliana mengungkapkan sejak awal kasus 2016, keluarga tidak merasa tanda tangan dan pada saat itu justru tidak ada pendampingan dari pihak manapun. Dari awal kasus itu kami keluarga nggak ngerasa tanda tangan ya, nggak ngerasa tanda tangan dan pada saat itu tidak ada pendampingan. Justru kami mencari-cari waktu itu. Keluarga Vina sendiri sudah menandatangani surat kuasa kepada tim Hotman 911, sehingga seluruh kasus akan dibantu penanganannya oleh tim Hotman 911. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bersama kami Bapak Raden Reza, tim kuasa hukum keluarga Vina di Cirebon, Jawa Barat. Halo, selamat malam Pak Reza. Malam Mbak Berbi. Ya Pak Reza, apa saja ditanyakan pihak polisi saat pemeriksaan ayah Vina tadi sore? Jadi tadi hanya seputar kronologis kejadian pada saat di tahun 2016, tidak ada yang pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin hanya lebih mereview dari BAP di tahun 2016 Mbak. Pertanyaan juga sama, hanya mengingatkan kembali, menegaskan apakah benar, hanya seperti itu sih Mbak, nggak ada berita terupdate yang beredar di media. Baik, dan dari informasi yang kami dapatkan juga ada informasi mengenai adanya oknum pengacara yang mengaku sebagai kuasa hukum keluarga almarhum Vina sejak 2016. Ini apakah benar Pak? Jadi memang namanya kasus ini kan viral, jadi banyak oknum-oknum itu pasti ingin ikut andil, ikut bagian gitu kan. Ya kita sih sebagai kuasa hukum yang sah hanya mengingatkan gitu kan. Kalau memang benar pada saat itu oknum pengacara-pengacara itu menjadi kuasa hukum, kemana aja gitu kan. Dan juga dari pihak keluarga juga tidak merasa memberikan tanda tangan atau didampingi siapapun di persidangan ataupun pada saat proses gitu kan. Jadi kita menegaskan memang itu ya hanya oknum mengaku-ngaku gitu kan, yang mungkin ingin pansos atau ambil bagian gitu kan. Kalau misalkan memang ingin membantu ya ayo membantu, tapi bukan usah ikut ngaku-ngaku begini begitu, jadi akan mengacaukan nanti kan dari proses di pihak polisian ini nanti.
Berarti betul ada Pak, dikonfirmasi oleh kuasa hukum? Ya memang yang kita lihat di media-media kan memang ada, gitu kan. Tanpa mungkin mereka tidak bisa menunjukkan surat kuasa pada saat itu di 2016, dan juga sudah ada bantahan sendiri dari pihak keluarga, dan juga kita juga kan sudah punya surat kuasa yang memang resmi, gitu kan. Memang kita niatnya membantu, bukan untuk pansos, yang penting membantu agar kasus ini menjadi terang dan keadilan bisa didapatkan oleh almarhumah keluarga Vina. Gitu. Baik, kalau dari kacamata Bapak sendiri nih, oknum-oknum ini punya tujuan apa begitu Pak, mengaku-ngaku hal yang sebenarnya tidak terjadi? Ya mungkin maksudnya baik, mungkin maksudnya ingin membantu, tapi mungkin caranya salah, gitu kan. Ya kita apresiasi kalau misalkan mau membantu, ayo kita sama-sama bantu membuat kasus ini sebagai terang. Tapi kan jangan mengada-ada sesuatu yang tidak ada, gitu. Karena apalagi ini kan namanya surat kuasa itu kan sudah berkekuatan hukum tetap, gitu kan. Jadi jangan sampai nanti malah akan merugikan orang oknum-oknum tersebut yang ngaku-ngaku, gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau membantu, ayo sama-sama membantu tanpa ada tujuan lain, tanpa ingin pansos atau masuk media lah segala macam, gitu. Kita sih fokus agar kasus ini selesai dengan baik, menjadi terang, dan terduga DPO bisa ditemukan, dan yang kita mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian mengenai rilis kenapa bisa dihilangkan dan 2 terduga DPO. Fokus kita sih sebenarnya hanya itu, gitu. Mungkin berjalannya waktu kasus ini semakin ramai, jadi banyak oknum-oknum yang ingin tampil, ingin diliput media, gitu. Baik, Pak Reza, lalu dari pihak keluarga apakah akan mendatangkan saksi? Dan juga dari informasi yang kami dapatkan bahwa keluarga juga meminta saksi lain, salah satunya adalah 4 teman Peggy yang dikabarkan minum bersama pada saat itu, minum alkohol, ini juga diminta untuk diperiksa oleh polisi. Jadi memang akhir-akhir ini kan banyak bermunculan saksi-saksi yang pada saat 2016 itu kan ada beberapa yang tidak ada dan ada beberapa yang ada, yaitu karena semakin banyak saksi mungkin akan semakin mempermudah kerja dari pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Kita sih sangat berharap dari para saksi ini bisa memberikan saksi yang benar, karena apabila kesaksiannya palsu itu kan ada konsekuensi hukumnya juga. Jadi kita tetap berterima kasih kepada para saksi yang ingin membuka kasus ini biar terungkap apa yang sebenarnya terjadi. Baik, terima kasih atas informasi Anda Pak Raden Reza selaku kuasa hukum keluarga almarhum Vina. Selamat malam, salam sehat. Pemirsa, sebelumnya saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar juga penuhi panggilan penyidik Polda Jabar pada Selasa malam. Liga mencabut BAP-nya yang ia berikan pada tahun 2016 lalu. Liga Akbar, teman Eki dan Vina yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Cirebon tahun 2016 silam, penuhi panggilan penyidik Polda Jabar. Liga diperiksa penyidik kurang lebih 6 jam dengan 15 pertanyaan. Kuasa hukum mengatakan Liga Akbar akan mencabut sebagian keterangannya yang disebutkan tahun 2016 dan menyiapkan 4 saksi untuk memperkuat keterangan Liga Akbar saat ini. Liga, saya untuk Liga hari ini tadi mengulas BAP yang terdahulu, BAP yang waktu 2016 yang sudah dikonfirmasi oleh Liga dan sudah terklarifikasi oleh Liga. Ada beberapa poin yang oleh Liga sendiri dicabut, namun memang akan dilakukan pendalaman lagi oleh teman-teman kepolisian karena Liga sendiri harus membuktikan ada saksi lain yang harus dihadirkan pada saat nanti diperiksa berikutnya. Liga mengakui jika dirinya merupakan teman dekat Eki. Hal ini dibuktikan dengan kedekatannya Liga dengan keluarga Eki seperti halnya keluarga. Ya kan dulu kayak saudara, bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Rencananya, kuasa hukum Liga juga akan mengajukan perlindungan kepada LPSK dan Komnas HAM. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.
Pemirsa, tersangka Peggy Setiawan menceritakan kepada ayahnya didatangi 2 orang yang mengaku pengacara pada tanggal 28 Mei malam. Kedua orang tersebut meminta Peggy menandatangani berkas, namun tim kuasa hukum Peggy mengaku tidak mengetahui kunjungan tersebut dan menegaskan sosok yang datang bukan pihak mereka. Yang disampaikan oleh bapaknya Peggy bahwa malam-malam ada yang mendatangi Peggy 2 orang, itu kami nyatakan tidak tahu menahu itu. Tetapi kalau yang dimaksud 2 orang yang datangnya siang hari jam 14.00 sesuai dengan izin dari Dirtahti yang diberikan kepada kami, maka kami masuk menemui Peggy untuk menandatangani kuasa. Memang ada orang yang membesuk di luar jam besuk begitu, lalu kemudian mengaku-ngaku sebagai advokat yang akan meringankan beban dari seorang tahanan. Kalau teorinya sih besuk pada malam hari itu, kalau orang yang besuk cuma mau besuk ya biasanya dilarang, kan ada jam-jam khususnya gitu ya. Tapi kalau kemudian mengaku advokat, ya itu mungkin polisi bertoleransi ya. Nanti kalau dia kemudian menolak, nanti disangkanya menghalang-halangi pembelaan kepada yang bersangkutan. Ini bagaimana untuk menyimpulkan yang saat ini sedang menjadi misteri di publik terkait siapa 2 orang yang datang pada malam hari dan memaksa menandatangani sebuah berkas ini, apa yang kemudian harus jadi catatan para advokat? Saya bukan cenayang ya untuk mengetahui 2 orang yang datang itu siapa. Tapi saya mau mengingatkan para advokat, Anda harus bertindak secara terhormat, ya. Tidak boleh kemudian karena ini kasusnya high profile ya, menarik perhatian publik juga, jangan mau nimbrung ya dalam satu perkara untuk mencari sekedar popularitas ya, sekedar ikut-ikutan. 1.100 pengacara itu nggak ada gunanya. Itu hanya untuk memberikan sebetulnya ya support, nggak apa-apa lah ya. Tapi yang bekerja biasanya nggak segitu ya, tapi nggak apa-apa juga sebetulnya ya. Nah, kalau yang pengacara yang di luar, misalnya 64 orang, Anda jangan merendahkan profesi Anda. Apakah Anda disuruh atau sekedar mau